proklamator kemerdekaan Indonesia secara nasional adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, yang kemudian dikenal sebagai presiden dan wakil presiden pertama di negeri ini. Namun tahukah kita bahwa jauh sebelum kedua tokoh ini pernah ada sosok yang lebih dahulu memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Dialah Nani Wartabone, seorang pahlawan yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia setelah memorak-porandakan pasukan Belanda di Gorontalo pada 23 Januari 1942. Siapa sebenarnya sosok Nani Wartabone? Tidak banyak yang mengetahui tentang kisah tokoh ini, yang dianugerahi gelar pahlawan nasional pada 10 November 2003 silam oleh Presiden Indonesia saat itu Megawati Soekarno Putri. Nani Wartabone lahir di Gorontalo pada 30 Januari 1907 dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang cukup berada. Ayahnya adalah Zakaria Wartabone yang bekerja untuk pemerintah Belanda, sementara ibunya adalah seorang keturunan bangsawan di daerahnya. Meskipun ayahnya bekerja untuk pemerintah Belanda, sejak kecil Nani memiliki sentimen yang buruk kepada pemerintah kolonial. Ia pernah membebaskan tahanan orang tuanya, sebab ia tak sampai hati melihat rakyat kecil dihukum. Bahkan ia tak pernah betah bersekolah karena pengajar-pengajarnya yang berkebangsaan Belanda tersebut sering merendahkan Indonesia. Diam-diam Nani menanamkan sikap antipati terhadap penjajah. Perjuangannya dalam merebut kemerdekaan Indonesia dimulai ketika ia terlibat dalam pendirian organisasi Kepemudaan Jong Gorontalo pada tahun 1923 di Surabaya. Nani terlibat dalam kepengurusan dan menduduki posisi sekretaris di Jong Gorontalo. Di Gorontalo, ia bersama rakyat berjuang melawan tentara Belanda, bergerak sekuat tenaga untuk mengusir kaum penjajah. Puncaknya adalah ketika mereka berhasil menangkap kepala jabatan tentara Belanda di Gorontalo pada saat itu. Lewat kejadian itu, bumi Gorontalo kemudian terbebas dari penduduk Belanda. September mengukir Selesai dari penangkapan kepala jabatan tentara Belanda tersebut, Nani Wartabone memimpin upacara pengibaran bendera merah putih yang diiringi oleh nyanyian Indonesia Raya. dan penjajah. Pernyataan kemerdekaan berlangsung di bumi Gorontalo. Ternyata perjuangan belum selesai, sebab setelah itulah kawan pasukan tentara Jepang yang kemudian menyerang bendera Indonesia di Gorontalo pada 6 Juni 1942. Nani tidak tinggal diam. Ia memimpin pergerakan melawan penjajah Jepang. Sayang, pada 30 Desember 1943, ia ditangkap dan diasingkan ke Manado. Berkat jasa besarnya, sosok Nani Wartabone memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Gorontalo dan Sulawesi. Tidak hanya dibangun tugu di kota Gorontalo untuk mengenangnya, namun sebuah taman nasional ini pun ikut menggunakan nama sebagai bentuk penghormatan akan beliau, yaitu Taman Nasional Bugani Nani Wartabone yang berada di Sulawesi Utara. Peran dan jasanya dalam berjuang kemerdekaan Indonesia tidak hanya menjadi kebanggaan Gorontalo dan Sulawesi Utara saja, namun menjadi kesan tersendiri bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Keberaniannya menentang dan menumpas kaum penjajah di tanah Gorontalo, dan akhirnya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di tanah tersebut menjadi catatan sejarah tersendiri yang patut kita hargai. Nani baru dilepaskan oleh tentara Jepang pada 6 Juni 1945 setelah Jepang mencium tanda-tanda kekalahan mereka dari sekutu. Setelah pembebasannya, pihak Jepang masih mengagumi dan mengakui sebagai pemimpin masyarakat Gorontalo. Hal itu ditunjukkan dengan penyerahan pemerintah Gorontalo dari pemerintah Jepang kepada Nani Wartabone
pada tanggal 16 Agustus 1945, satu hari sebelum proklamasi kemerdekaan secara nasional. Sejak saat